Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberi karunia oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah. Entah itu berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan yang penting lagi kita bisa diberi hidayah oleh Allah, yaitu bisa menetapi agama Islam yang hak, yang sesuai diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita diberi nikmat yang berupa usia yang panjang, sehingga kita bisa menjumpai pada bulan Ramadan ini, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan pengampunan, penuh dengan rahmat, penuh dengan pahala dan kebarokahan, yang mana semua itu adalah karunia dari Allah. Maka dari itu kita syukuri atas semua nikmat Allah dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya dan keluarga beliau semuanya. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan nasihat yang bertema 5 sukses di dalam bulan Ramadan. Yaitu yang pertama, sukses puasanya. Karena puasa ini adalah perintah dari Allah. Sebagaimana dalilnya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang iman terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Tujuannya agar kalian bertakwa kepada Allah. Orang-orang Islam zaman dulu ya diperintahkan oleh Allah berpuasa. Namun bedanya orang-orang terdahulu puasanya itu mulai pagi kemudian dilanjut malam hari. Mulai pagi, setelah Isya dilanjut lagi sampai malam lagi. Syukurnya kita di zaman sekarang cuma diperintahkan oleh Allah Rasul berpuasa di siang hari saja. Mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kita harus syukuri itu. Dan kita supaya sukseskan berdasarkan keimanannya. Dan juga niat murni karena Allah, ingin mencari pahalanya Allah, maka Allah akan mengampuni pada semua dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Berarti betapa ruginya orang yang di situ berpuasa, tetapi Allah tidak memberikan pahala orang yang berpuasa kepada dia. Loh, kok bisa? Ya mungkin selama berpuasa orang tersebut masih mengerjakan pelanggaran-pelanggaran seperti berbicara dusta, kemudian mengerjakan perbuatan maksiat dan hal-hal yang tercela lainnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa orang yang berpuasa itu
tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi orang yang berpuasa itu juga menahan hawa nafsunya, menahan dirinya agar tidak berbuat maksiat, tidak berbuat pelanggaran bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, maka dari itu, para saudara, kita supaya bisa menjaga puasa kita agar kita mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian yang kedua, sukses di dalam sholat lailnya, atau orang biasa menyebut sholat tarawih. Dulu Nabi juga mengerjakan sholat tarawih. Dikatakan sholat tarawih karena dulu Nabi mengerjakan sholat malam ini setelah mendapatkan 4 rakaat, 2 rakaat. Nabi istirahat sejenak. Nabi rehat sejenak. Jadi setelah tasyahud, kemudian salam, Nabi tidak langsung bergegas mengerjakan sholat lagi, tapi Nabi istirahat sejenak, baru Nabi mengerjakan sholat lagi. Pada awalnya beliau mengerjakan sholat tarawih ini di akhir malam, dan juga awalnya beliau mengerjakannya ini sendirian. Begitu para sahabat dari kejauhan nampak Nabi sholat sendirian, para sahabat ada yang mendatangi, kemudian menjadi makmum sholat berjamaah dengan Nabi. Setelah besok paginya, para sahabat yang ikut sholat berjamaah dengan Nabi mengabari pada sahabat-sahabat lain yang belum sholat, maksudnya yang belum ikut sholat bersama dengan Nabi. Kemudian malamnya banyak orang yang ikut sholat tarawih dengan Nabi. Kemudian di hari ketiganya, paginya, para sahabat mengumumkan lagi, memberitahu bahwa di masjid setiap malamnya ada sholat berjamaah. Kemudian di malam yang ketiga, masjid ini begitu ramai dengan para sahabat, padat. Kemudian di malam yang keempat, para sahabat kumpul lagi, yaitu tujuannya ingin sholat bersama Nabi. Tapi di situ para sahabat kecewa. Kenapa? Karena Nabi tidak kunjung datang. Kemudian ada sebagian sahabat yang melempari pintu rumahnya Nabi dengan kerikil. Tujuannya agar Nabi ini bangun. Tapi ternyata Nabi juga tidak kunjung keluar dari rumahnya. Kemudian paginya Nabi bersabda kepada para sahabat, Saya tahu tadi malam kalian berkumpul di dalam masjid, saya tahu. Kemudian saya juga tahu tadi malam ada yang melempari pintu rumah saya dengan kerikil. Saya bangun, tapi saya tidak sholat di dalam masjid. Kenapa? Karena saya takut. Sholat tarawih ini diwajibkan atas kalian. Maka kalian sekarang sholatlah sendiri-sendiri. Maka dari itu, di saat zamannya Nabi, sholat tarawih dikerjakan sendiri-sendiri. Sampai masa kekhalifahan Abu Bakar, sholat tarawih dikerjakan sendiri-sendiri. Tapi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ketika Umar waktu itu melihat orang-orang melaksanakan sholat tarawih sendiri-sendiri, ada yang di sini berkelompok, ada kelompok lagi. Akhirnya Umar menganggap itu hal yang tidak baik. Akhirnya Umar di situ memanggil semua para sahabat, semua orang iman, diperintahkan untuk sholat berjamaah. Dan pada saat itu Umar bin Khattab memerintahkan Ka'ab untuk mengimami sholat berjamaah pada saat itu. Nah, sejak itulah ketentuan sholat tarawih sunnahnya dikerjakan berjamaah dan dikerjakan di awal malam. Poin yang ketiga, kita supaya
sukses tadarus Al-Quran. Karena diriwayatkan Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Maka dari itu kita supaya bisa yang di situ bacaannya lancar, supaya bisa ditargetkan membaca Al-Quran ini minimal khatam 1 kali, kalau bisa lebih. Kemudian poin yang keempat, sukses Lailatul Qadarnya. Sebagaimana dalilnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yujawiru fil asril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Jadi Nabi dulu mempersungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar ini di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Dan Nabi pun juga memerintahkan pada semua umatnya supaya mempersungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Karena apa? Karena satu malam di bulan Ramadan ketika menjumpai Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana yang dijelaskan di surat Al-Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Aisyah memperjelas lagi. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Jadi Nabi dulu mempersungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar ini di malam yang ganjil, di 10 malam yang akhir bulan Ramadan. Maka dari itu kita supaya bisa melaksanakan, supaya bisa mencari malam Lailatul Qadar. Tidak beruntung atau tidak segitu mudahnya mencari malam Lailatul Qadar, tapi juga harus ada usaha, harus ada upaya. Karena Nabi juga ketika mencari malam Lailatul Qadar, Nabi juga beribadah terus untuk mencari pahala, termasuk membaca doa, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fuani. Nabi terus membaca doa itu, karena doa tersebut juga doa pengampunan, minta pengampunan kepada Allah. Kemudian yang kelima, kita supaya bisa sukses zakat fitrahnya. Karena Nabi juga bersabda, zakat fitrah itu sebagai pembersih atau penyempurna pahalanya orang yang berpuasa. Mungkin di saat berpuasa orang tersebut masih melanggar dengan tidak sengaja atau masih ada kekurangan-kekurangan. Maka dengan zakat fitrah ini Allah akan memberikan pahala yang sempurna pada orang yang berpuasa. Mungkin itu dari kami. Apabila dalam penyampaian kami ada salah katanya atau kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga para saudara bisa melaksanakan, mencapai 5 sukses di dalam bulan Ramadan. Dan semoga Allah memberikan manfaat dan kebarokahan pada para sahabat di dalam menjalani puasa di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Sekian dari kami. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.